Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, ini merupakan pertemuan yang kelima kita dengan materi penyajian data dalam bentuk diagram. Baik, untuk mengawali pertemuan kita, mari kita buka bersama-sama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan ini nanti diharapkan mahasiswa mampu menyusun diagram batang nanti dengan berbantu program Excel. Kemudian mahasiswa juga mampu diharapkan menyusun diagram garis dan mampu menyusun diagram lingkaran atau pie chart dengan berbantu program Excel. Langsung saja kita masuk ke menu yang pertama, yaitu tentang diagram batang. Nah, sebelum kita menggambar diagram batang, alangkah baiknya kita mengetahui dulu makna dari diagram batang itu sendiri. Diagram batang itu merupakan diagram yang digambarkan berbentuk persegi panjang. Ya, kalau itu merupakan dua dimensi, tapi kalau dipilih yang bentuk 3 dimensi, maka nanti bentuknya bukan persegi panjang tapi balok. Ya. Dengan posisi tegak atau mendatar, dengan tinggi disesuaikan terhadap kategori tertentu. Nah, di sini akan dicontohkan ada data yang disajikan dalam bentuk tabel ini ya, yaitu data jumlah distribusi pupuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bulan Januari tahun 2020. Yang mana di DIY ada 5 kabupaten ini. Ya. Kemudian jumlah pupuk atau distribusi pupuk dalam ton disajikan dalam kolom yang kedua. Baik, selanjutnya kita akan menggambar atau menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ya. Kalau tabel ini disajikan dalam bentuk diagram batang, maka hasilnya adalah seperti ini. Maka bisa langsung terlihat ya bahwa kabupaten yang memiliki memiliki distribusi pupuk terbesar itu adalah Kabupaten Sleman, dan yang terendah adalah Kota Yogyakarta. Ya, dari batang ini kita akan lebih mudah membaca tabelnya. Ya, dapat secara cepat menyimpulkan bahwa oh ya, ternyata yang tertinggi adalah Kabupaten Sleman, yang terendah Kabupaten Kota. Oh, selisihnya adalah dari data yang tertinggi dengan terendah itu 270 dan seterusnya. Ya. Nah, ini tabel ini, diagram batang ini bisa tersaji dengan berbantu program Excel. Mari kita bersama-sama mencoba menggambar diagram batang dengan berbantukan program Excel. Saya perkecil dulu nih. Baik, ini. Nah, ini merupakan diagram batangnya, dan di bawahnya ini ada cara atau langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Mari kita coba bersama-sama melukis diagram batang atau menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Baik, data yang sebelumnya tadi, data tabel, kita pindahkan di sini di Excel ya. Kita pindahkan. Selanjutnya kita select data ini nih, Bantul dari data kabupaten dan jumlah pupuk. Kemudian kita pilih ini di bagian insert ya, ini kan tadi home, kemudian kita masuk di bagian insert ini, kemudian pilih yang bentuknya diagram batang ini ya, atau namanya bar chart. Ini boleh 2 dimensi, boleh 3 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi nanti bentuknya seperti ini. Nah, karena di contoh saya menggunakan 2 dimensi, maka saya pilih yang 2D ya, 2D kolom. Oke, saya klik ini. Nah, sudah muncul ya. Sudah muncul diagram batangnya, hanya saja di sini chart title dan title aksisnya itu belum tersaji. Aksis titelnya juga belum ada ya. Jadi nanti bisa kita edit bersama-sama. Baik, di sini sudah ada diagram batangnya, tapi mungkin perlu elemen-elemen, karena di sini ada 350, 300, 250. Ini kan kita tidak tahu apa. Kemudian Bantul, Gunung Kidul, Kota Jogja kita juga tidak tahu ini apa. Kemudian chart title juga belum ada. Mari kita edit bersama-sama. Nah, di sini kalau untuk mengedit itu kita bisa klik add chart element ya. Oke, yang ini saya tutup saja ya. Nah, ini saya tutup saja atau saya perkecil saja di sini biar bisa
tampak ya lebih besar. Oke, yang ini saya perlebar dulu. Baik, seperti ini ya, datanya. Atau ini saya juga perbesar agar tampak tabelnya saja. Maaf, diagramnya saja ya. Oke, jadi di sini sudah muncul tampilan ini ya. Kemudian kita kan ini ada chart title. Kita klik saja boleh, langsung di chart title-nya diklik, kemudian langsung diedit di sini. Ini boleh kita hapus dulu. Kemudian kita beri nama jumlah distribusi pupuk di Provinsi DIY ya. Di Provinsi DIY. Di sini bulan Januari 2020. Tinggal di enter. Maaf, tinggal kita klik keluar ya, maaf. Tinggal kita klik keluar. Oke, seperti ini. Sudah sama ya. Nah, kemudian di sini aksesnya kan belum ada, baik sumbu Y maupun sumbu X itu belum ada keterangannya. Maka kita bisa masuk ke desain. Kemudian kita pilih add chart element ini di sini. Nah, kita akan memberi nama aksisnya atau sumbunya ya. Sumbu baik sumbu Y maupun sumbu X. Kita yang pertama primary dulu atau horizontalnya ya. Horizontal ini kan menyatakan kabupaten, maka di sini kita beri nama kabupaten. Kabupaten atau kota. Udah ya, kita klik luar, kemudian kita ambil axis title untuk primary vertikal ya. Jadi di sini langsung bisa kita ketikkan bahwa sumbu Y ini dia menyatakan jumlah pupuk dalam ton ya. Kemudian kita enter. Sudah berubah. Kemudian di sini ada keterangan datanya. Jadi kalau kita membaca data ini kan ini Bantul ini sebenarnya berapa sih dia? Datanya apakah 230 ataukah 245 atau 235 kan tidak tahu ya. Nah, untuk memberikan kejelasan maka kita bisa mengambil data label di sini. Pilih data label. Nah, labelnya diletakkan di mana? Mau di sebelum ujung batangnya atau di luar batangnya boleh, atau mau seperti ini juga bisa ya. Kalau seperti ini biasanya di bagian aksisnya itu tidak perlu diberi keterangan, ya, tidak perlu diberi nama. Nah, saya ambil yang ini saja, yang outside. Oke, sudah jadi. Ini merupakan diagram batang dari jumlah distribusi pupuk di Provinsi DIY bulan Januari. Ya, ini. Oke, ini merupakan cara untuk menggambar diagram batang. Selanjutnya, oke, kita lanjutkan ya. Untuk materi berikutnya, teman-teman sudah bisa ya menggambar diagram batang. Nanti silahkan dicoba ini, karena kalau tidak dicoba maka kita tidak akan terbiasa ya. Tapi kalau kita sering mencoba membuat diagram-diagram seperti ini, nanti akan terbiasa ya untuk membuat diagram berbagai bentuk ya. Oke, kemudian di sini ada diagram garis selain diagram batang. Nah, diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang sifatnya berkesinambungan. Misal, keadaan harga beras dari tahun ke tahun. Kemudian perkembangan berat badan bayi, ya, itu bisa digambarkan menggunakan diagram garis. Seperti halnya diagram batang, diagram garis pun digambar pada bidang kartesius. Agar kita memahami diagram garis, maka kita bisa menyimak penyajian sebagai berikut, ya. Ini. Jadi di sini ada data jumlah lulusan MI Tlogorejo. Ya, dari tahun ke tahun. Ini tahun 1993 itu ada 70. Kemudian sampai tahun 1999 ada 45. Kalau digambarkan dalam diagram garis bentuknya seperti ini. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Mari kita bersama-sama menggambar diagram garis ini menggunakan Excel. Oke, ini saya perkecil dulu. Ya. Oke. Sama dengan membuat diagram batang. Jadi data yang kita miliki, data dalam bentuk tabel, kita pindah dulu ya. Seperti ini, kemudian kita select datanya.
baik tahun maupun data alumni, kemudian kita pilih insert. Karena kita membuat diagram garis, maka kita pilih ini, insert line atau area chart. Kita klik, kita pilih yang biasa. Boleh teman-teman mau ambil ini bisa, ini juga bisa. Atau ini ya, 3D area, 2D, kalau saya 2D line. Oke, di sini sudah dalam bentuk ini ya. Oke, kita perbesar saja. Oke, kita perbesar dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini ya. Oke, kemudian yang ini saya geser. Nah, ini kan chart titelnya belum ya, sama caranya dengan diagram batang. Langsung kita ketik saja. Jumlah lulusan MI Tlogorejo. Oke, ini aksisnya juga belum ada namanya, maka kita klik add chart element, kemudian dipilih yang aksis titel. Saya ambil yang horizontal dulu. Jadi di sini menyatakan tahun, enter, kemudian add chart element, kita pilih aksis, yang horizontal sudah, kemudian kita pilih yang primary vertikal. Oke, di sini menyatakan jumlah lulusan, kita enter. Sudah ya, kemudian di sini kan kita tidak tahu ini 1993 ini berapa pasnya. Apakah 70 atau 69 ya. Kemudian di tahun 1994 ini juga kita belum tahu pasnya di mana. Oleh karena itu maka kita butuh bantuan data label ya. Di sini teman-teman bisa memilih yang center, boleh di tengah-tengah, tapi kadang kalau center itu tabrakan dengan garisnya ya. Nah, kalau saya pilih yang leaf saja ya. Oke, di sini. Kalau misalnya teman-teman mau butuh titik, ini ada ya, titik seperti ini. Ini teman-teman bisa memilih ini catnya, bentuknya yang mana. Ini yang sederhana, ini yang ada ini ya. Ada garis-garisnya, hanya saja jumlah lulusan itu di sumbunya tidak ada angkanya. Nah, ini silakan dipilih. Ini juga bisa ya, seperti ini boleh. Atau ini juga bisa. Oke, kita coba yang ini ya. Oke, sudah jadi. Oke, ini merupakan cara untuk menggambar diagram garis menggunakan Excel. Baik, berikutnya nanti silakan dicoba ya teman-teman. Di rumah boleh, di kos boleh dicoba. Berikutnya kita masuk pada diagram lingkaran. Nah, ini diagram lingkaran. Penjelasannya terlebih dahulu ya. Penjelasan tentang diagram lingkaran. Ini merupakan keseluruhan luas daerah lingkaran dipandang sebagai keseluruhan bagian dari data. Kemudian luas daerah lingkaran ini dibagi-bagi menjadi juring-juring lingkaran yang luasnya sesuai dengan besar data yang dimaksud. Kita ambil contoh di sini, data diagram lingkaran. Berikut disajikan data jumlah peserta kegiatan ekstrakurikuler di SMA 1 Bantul. Misalkan nama ekskulnya adalah futsal, kemudian KIR, karya ilmiah remaja ya, kemudian ada ekskul paduan suara, ada ekskul tari, dan ada ekskul bulu tangkis. Di sini adalah jumlah pesertanya atau jumlah siswa yang mengikuti. Kalau di total yang mengikuti ekskul ada 150 siswa. Nah, masing-masing data ini kita persentasekan. Ternyata 50 terhadap 150 ini adalah 33%. 30 dibagi 150 kali 100% hasilnya 20%. Sampai yang mengikuti bulu tangkis ada 10 orang, berarti 10 per 150 atau 10 dibagi 150 hasilnya dikalikan 100%. Jadi diperoleh 7% ya. Nah, total persentase di sini harus 100 ya. Oke. Nah, tabel ini kalau disajikan dalam diagram batang itu hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini merupakan persentase peserta ekskul SMA 1 Bantul ya. Oke, berikutnya bagaimana cara menggambar di dalam
di dalam Excel ya. Mari kita simak bersama-sama. Langkah yang dilakukan untuk menggambar diagram lingkaran menggunakan berbantuan program Excel, maka sama ya dengan langkah yang dilakukan untuk menggambar diagram batang ataupun diagram garis. Yang pertama adalah datanya kita pindah dulu ke dalam Excel seperti ini ya. Kemudian untuk diagram lingkaran ini kita bisa menggunakan data jumlah siswanya ini, atau teman-teman bisa memilih yang akan ditampilkan nanti adalah persentasenya. Jadi silahkan nanti dipilih apakah mau jumlah siswa yang ditampilkan atau persentase jumlah siswanya. Misal ya, kalau saya memilih jumlah siswa, maka ini kita select datanya dulu. Oke, kita pilih datanya. Oke, kita tutup dulu nih, seperti ini. Nah. Oke, kita pilih datanya ini dulu. Ini kita pilih data nama ekskul dan jumlah siswa. Di select dulu, kemudian kita ambil insert. Kita pilih chart, menu chart ini. Kemudian dipilih yang bentuknya lingkaran atau pie ya. Kemudian boleh diambil yang ini untuk 2 dimensi. Kalau yang ini nanti bentuknya 3 dimensi, ya. Nah, kalau ini bentuknya seperti donat. Ya, nanti silakan dipilih mana yang cocok ya menurut teman-teman. Nah, kalau saya pilih yang sederhana dulu. Jadi seperti ini munculnya ya diagram lingkarannya. Kemudian sama langkahnya ini chart title-nya bisa kita ganti, yaitu kita sesuaikan dengan nama ini ya, nama datanya, persentase, data peserta ekskul ya. Ini data peserta ekskul di SMA 1 Bantul. Oke, ini. Kita enter ya. Ini sudah sesuai. Dan kalau di sini mau ada datanya, data yang tampil, maka kita bisa menambah dengan ini. Data label ya. Nah, di tengah. Nah, ini untuk yang tampil di tengah. Ini merupakan jumlah siswa ya, jumlah siswa yang mengikuti ekskul tersebut. Oke, ini juga ada beberapa pilihan menu ya. Nanti teman-teman mau seperti apa ini. Kalau mau ditampilkan persentasenya, maka kita bisa mengambil yang ini. Ya, bahwa oke, kalau ini oke, sebenarnya yang ini saja ya, yang biasa. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau menampilkan persentase, kalau yang ini tadi bukan persentase yang cocok ya, yang ini. Karena kalau untuk futsal ya harusnya persentase yang terbesar kan 33. Tapi di sini 50, maka kita tidak bisa menggunakan yang persentase ini. Ya. Jadi ini yang sederhana saja, yang ini tadi. Ya. Kalau untuk persentase, maka kita bisa mengambil ini. Ini kita pilih nama ekskulnya, ya. Kemudian kita klik CTRL atau kontrol, kemudian kita klik ini. Nah, kita ambil yang ini, ya, ditahan sampai ke bawah. Kemudian kita ambil insert, ya, kita pilih insert, kemudian pilih diagram lingkaran. Nah, kalau ini nanti yang akan muncul adalah persentasenya. Ya, ini yang muncul persentasenya. Saya pindah ke bawah. Ini kalau kita ambil data labelnya, maka yang muncul adalah persentasenya. Kalau ini jumlah datanya, ini maaf. Kok berubah ini? Dia berubah jadi persentase yang ini ya. Oke, kita ambil saja. Oke, ini kita ganti ya.
Harusnya ini. Nah, oke, ini kita ulangi saja. Kita pilih yang ini tadi ya. Kalau untuk yang banyaknya peserta, oke, kemudian ini kita beri label. Labelnya adalah, nah, ini banyaknya peserta yang ikut. Ya, ini diagram, ini data ya. Data peserta ekskul, data jumlahnya. Data jumlah peserta ekskul di SMA 1 Bantul. Nah, ya, ini saya copy saja. Saya copy. Nah, ini kalau yang muncul adalah jumlah pesertanya, kalau yang ini yang muncul adalah persentase ya. Nah, berarti nanti datanya, nama chartnya berbeda ya. Nama chartnya juga akan berbeda. Nah, ini bukan data jumlah tapi data persentase. Persentase. Nah, ini merupakan cara untuk menggambar diagram lingkaran menggunakan Excel. Nanti silahkan dicoba ya mahasiswa sekalian. Ini nanti akan membantu teman-teman dalam penulisan makalah ataupun tugas akhir berupa skripsi ya. Khususnya nanti yang data yang digunakan merupakan data kuantitatif, maka diagram seperti ini akan memudahkan teman-teman dalam menyajikan data dan memudahkan pembaca skripsi ya. Jadi nanti orang yang membaca skripsi teman-teman itu akan lebih mudah membaca data yang dihasilkan dalam penelitian teman-teman semuanya. Baik, mungkin ini penjelasan pada pertemuan kali ini ya tentang penyajian data khususnya dalam bentuk diagram. Apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan kepada saya baik melalui WA group maupun melalui Japri ya kepada nomor WA pribadi saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.